Selamat datang kembali di Gil Satyawaki on Cars, channel review kendaraan. Ya karena bisa macam-macam ya, kadang-kadang kendaraan, maksudnya kadang-kadang mobil, kadang-kadang motor, kadang-kadang gerobak gitu ya. Udah lihat belum yang gerobak dan yang motor butut? Oke. Hari ini gue akan melakukan sebuah eh, ini bilangnya apa ya, review atau cerita atau ya itulah semacam itu terhadap seekor Smart Fortwo tahun 2011 tipe MHD. MHD itu apa sih? Micro Hybrid Drive ya. Kenapa dibilang MHD itu? Itu MHD itu adalah salah satu model yang dikeluarin sama Smart yang punya teknologi auto start stop. Kayak kalau motor kalian, motor-motor zaman sekarang tuh kan kalau di stopan terus bisa mati sendiri, terus nyala sendiri. Nah, ini juga bisa begitu. Tahun 2011. Ya. Ini kode bodinya W451. Ya. Smart itu awalnya adalah, kenapa dia namanya Smart? Karena S-nya itu dari Swatch. Kalian yang punya jam Swatch, nah itu. Jadi awalnya tuh seorang petinggi jam Swatch, dia tuh pengen punya mobil. Dan akhirnya awalnya dia kerja samanya sama Volkswagen sama VW, tapi terus akhirnya mereka berantem, nggak cocok, terus akhirnya si orang ini, si Nikola siapalah itu ya, bukan Nikola Libi yang pasti, dia pindah ke Mercedes-Benz. Jadi Smart itu singkatnya dari Swatch, M-nya Mercedes, terus Art. Ya karena ini a work of art ini. Ya mungkin untuk sebagian orang, ya apaan sih mobil kecil, kutu, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya sekarang kalau kalian pikir-pikir, untuk orang-orang yang sering berpergian sendiri ataupun hanya berdua di dalam kota saja, ini tuh more than enough loh. Ya apalagi sekarang makin kesini itu ya ya kita semakin butuh mobil yang compact, eh, ekonomis, terus agile gitu ya. Dia pinter selap-selip, parkirnya juga gampang. Tahu nggak? Ini panjangnya itu hanya 2,7 meter. Dan di beberapa negara dia tuh boleh parkirnya. Jadi kalau parkir paralel nih ya, ini gitu kan ya. Nah, satu beginian itu bisa diisi sama dua Smart. Keren kan? Jadi satu slot parkir bisa untuk dua mobil Smart kayak gini. Ya walaupun parkirnya jadi gitu ya. Parkirnya jadi mundur gitu. Jadi yang lain begini, yang dia begini gitu parkirnya gitu. Ya, gitu. Keren sih. Ya maksudnya ini mah udah jelas-jelas yang bikinnya pinter, mobilnya juga pinter banget gitu ya. Dan ya banyak banget yang bisa diceritain dari mobil ini. Gue dari tadi tuh nggak mulai-mulai karena ya gue sendiri belum tahu banyak awalnya tentang mobil ini gitu ya, tapi karena gue mau bikin review ini, gue jadi banyak banyak research dan lain sebagainya, dan ternyata emang luar biasa gitu. Kalau mau diceritain tuh kayaknya nggak habis lah gitu, dalam setengah jam juga gitu gue ngomong gitu ya. Cuman ya udahlah, intinya mobil ini adalah mobil yang sangat pintar ya. Lebih lebih dari kelihatannya gitu ya. Luar biasa. Salah satu yang harus di highlight dari mobil ini, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, ini mobilnya sebetulnya bentuknya tuh gimana sih gitu ya. Nah, eh, jadi mobil ini tuh, kalau kalau kalian mungkin tahu chassis itu rangkanya gitu ya, rangkanya kalau yang paling basic tuh kan ya ada kayak buat truk gitu ya, itu ada apa namanya, dua besi memanjang gitu, terus akhirnya bodi taruh di situ, mesin pasang di situ dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau mobilnya udah lebih canggih itu monokok, bentuk bentuk chassis itu nggak gini, nggak ada begininya tuh nggak ada gitu. Jadi dia bentuknya udah kayak mobil, terus ya tanpa pintu gitu ya. Tapi terus nanti bannya suspensi dipasang di situ, mesin di situ dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ini tuh chassisnya tuh yang warna hijau. jadi jadi chassisnya itu terbuat dari
baja berkekuatan super tinggi. Dia itu galvanized dan powder coated. Jadi catnya tuh pakai powder coat. Dan percaya atau tidak, nih mobil kalian lihat mungkin oh ya mobilnya bulat begini gitu ya. Nah, yang baja itu tuh justru hanya rangkanya aja. Ya rangkanya yaitu yang hijau ini. Nih ya, gua ketok ya. Nah, bajanya tuh itu. Sisanya, the rest is plastik. Ini plastik ini. Plastik. Ya maksudnya fiber ya, bukan plastik. Plastik. Dan ini semua interchangeable. Bisa diganti-ganti, ditukar-tukar. Misalnya kalian pengen, beli yang warnanya apa gitu. Ya bisa gitu. Jadi ntar yang satu warnanya apa, satu warnanya apa itu bisa. Ini plastik. Jadi semuanya plastik, cuman ini. Ini namanya penemuan mereka kasih nama Tridion. Jadi ya itu baja yang sangat kuat, ringan, tapi ya udah dia menjadi kayak mungkin kalau serangga tuh exoskeleton karena dia keluar gitu, dia ada di luar gitu, di luar si mobilnya gitu, melindungi seluruh mobilnya dan menjadi rangka. Keren banget gak sih? Satu hal yang menarik dari mobil ini adalah bannya. Bannya itu ring 15. Ya mungkin kalian pikir ring 15 mah kecil lah tuh ya gitu ya. Tapi ya kalau dibandingin sama mobilnya, ini ban peleknya tuh besar gitu. Peleknya tuh besar, 15 inci untuk mobil sekecil ini tuh ya jadi besar gitu ya. Cuman yang lucu, yang di depan itu dia pakai ban 155. Jadi bannya tuh tipis gitu. Kurus gitu. Tapi ring 15 itu kan jarang banget ya. Kalau misalnya ya normal itu ring 15 itu 175 lah minimal gitu kan, 175, 185 gitu kan. Ini tuh 155 kecil. Ya itu pasti ya hitung-hitungannya tuh ya udah sesuai lah ya sama dimensi mobilnya gitu. Terus ini ada yang lucu lagi tuh ini kalian nggak bisa lihat ya. Ya inilah ya si antenanya itu tuh lurus terus ada ulirnya gitu. Gua nggak ngerti itu maksudnya buat apa. Oke, dan ban belakangnya adalah 175. Nah, ini jadi kayak normal gitu. Jadi kayak 175 15 ya oke lah agak kayak normal walaupun juga dia profilnya tipis cuma 55 ya. Jadi memang belang, depannya itu lebih kurus, belakangnya itu lebih tebal gitu supaya menjaga stabilitas. Nah, tapi di mobil ini kelihatannya tuh jadi kayak gede banget, Pak. Kayak tebel banget gitu. Bannya tuh kayak gemuk gitu, lebar gitu. Padahal sebetulnya mah enggak gitu. Cuman karena kepasang di mobil ini jadinya begitu. Lucu. Oke, berikutnya ini pintunya ya. Ini tuh di sini tuh ada lubang kunci, tapi lubang kuncinya tuh ada covernya gitu. Terus covernya tuh bisa dilepas gitu. Tuh. Nggak tahu ini kenapa begini ya. Mestinya sih ini kalaupun dilepas ini ya udah taruh di rumah gitu kan ya. Karena ya serem banget kalau ginian hilang gitu kan. Terus belinya di mana gitu kan. Nah, ini kalau mau dibuka pakai kunci, which is mestinya sih ya udah jarang gitu orang masih cekrek buka gitu, makanya terus akhirnya ditutup aja udah biar rapi gitu kan. Terus lucunya lihat dong, jeng-jreng, frameless. Yeah, ini banyak barang nggak apa-apa lah ya. Ini jadi besinya tuh di sini. Ini besi. Sementara sisanya plastik seperti yang tadi gue bilang. Nih lucu banget lihat, ya ampun. Ini karet ya. Terus ini karetnya juga segini. Nih gue penasaran tingkat kekedapannya tuh seperti apa gitu ya. Dan ini sama sekali nggak kecil sih. Kalau dilihat dilihat gini tuh ya luas-luas aja gitu. Tapi ya memang cuma buat berdua. Ini keren banget lihat ini pegangan pintunya itu dia plastik. Memang semuanya di sini juga plastik keras. Tapi stylish sekali. And then bentuknya itu terus permukaannya itu kayak ngedove gitu ya.
kayak aluminium brush tapi bukan gitu. Ada speaker, kita bahas bagian belakangnya. Logonya ini smart, ya. Terus dia itu yang tadi tipe MHD, micro hybrid drive, jadi yang bisa berhenti gitu. Maksudnya bisa mati sendiri mesinnya. Terus ya walaupun ya nggak banyak orang yang mengaktifkan fitur itu sih gitu, karena tanpa micro hybrid drive ini pun sebenarnya mobil ini udah sangat irit. Jadi rute kombinasi itu klaimnya itu 1,22 1 liter untuk 22 km. Motor aja ada yang lebih boros dari itu gitu kan ya. Nah, terus kalau dengan mengaktifkan fitur auto stopnya ya nggak jauh beda sih gitu. Cuman memang karena orang di sana itu sangat peduli dengan emisi gitu ya. Jadi maksudnya kalau nggak dipakai buat apa dibuang-buang gitu kan bahan bakar gitu. Jadi ya sudah dimatikan lah gitu kan. Dan di sana juga nggak terlalu macet. Jadi ya sebenarnya kalau di luar negeri sono nggak terlalu banyak beda gitu ya antara fitur itu diaktifkan atau enggak, karena pada dasarnya dia udah sangat irit gitu. Oke, sekarang kita coba buka pintu belakangnya. Pintu belakangnya lucu. Jadi dia elektrik bukanya. Nah, jadi ada motor yang gerak waktu gue pencet. Ini ada tuasnya di dalam sini. Jadi bukan ini bukan mekanikal. Nah, kan bunyi ya. Udah gitu ya udah. Sekarang kita buka kacanya dulu. Oke. Coba gimana caranya supaya lebih jelas? Nah, begitulah ya. Jadi si pintu belakangnya ini karena memang ruangnya juga cuman segitu gitu ya. Ya, sekarang coba aja kalian bayangin gitu ya. Ini orang yang naik mobil ini tuh buat apa sih? Pasti kan cuman buat misalnya buat kuliah atau ibu-ibu pengen belanja atau apalah gitu ya. Jadi dia kalaupun dia mau bawa barangnya agak besar ya udah tinggal buka ininya, masukin pluk gitu. Dia nggak akan, kalau orang wah susah dong ini berarti ini masukin barangnya susah harus diangkat. Ya ada tempatnya juga kecil gitu. Maksudnya emang nggak akan bawa barang besar gitu. Jadi bawa barang-barang kecil, pluk taruh. That's it gitu. Terus tapi yang kerennya juga ini bawahnya bisa si pintu ini bisa dibuka. Caranya ini ada tuas di sini dan di sini. Nah, oke. Terus di sini ada tulisannya. Oh, ini bisa. Ini gue baru tahu. Ini ternyata ada tempat penyimpanan lagi di sini. Jadi kalau di sini tuh coba kalian lihat ya. Iya. Jadi ada tempat penyimpanan untuk barang-barang yang lebih tipis. Really nice. Ya walaupun ini plastik keras ya. Jadi mungkin kalau naruh sesuatu di sini harus yang empuk-empuk. Mungkin baju atau sepatu. Ya, bener nggak sih? Sepatu kayaknya. Soalnya kalau misalnya taruh barang besi atau apa gitu bisa klotok gitu kan nggak seru banget. Oke. Dan di sini nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nah, ya itulah. Di sini ini ada tulisan maksimum 100 kg. Gue beratnya 74. Beneran loh, 74. Gue tuh nggak, kan? Gue tuh nggak gendut, tapi nggak kurus juga. Jadi ya 74. Misalnya mancing gitu ya, atau misalnya mau apa di sini nongkrong. Kalau pacaran harus sama yang kalau pacaran kalian harus diet dulu. Kalian harus beratnya 50 atau 60 40 gitu ya. Pastikan berat Anda berdua tidak lebih dari 100 kilo, karena kalau enggak ke bawah gitu kan. Ininya seling bajunya langsung putus. Nggak lucu banget. Atau ya kalau duduk sama si Libi bisa lah ya. Si Libi cuma 25 gitu, jadi pas lah. Gue 74, dia 25, ya sisa 1 kilo mungkin. Kesalahannya itu 1 kilo. Dosa. Enggak, dosa kita sudah ditebus. Oke. And then ya itu, nongkrong di sini ini menarik sekali ya. Mobil sekecil ini tapi masih bisa buat jualan mungkin. Jualan apa, sepatu gitu ya. Nggak ada loh yang jualan sepatu pakai smart. Ini apa ide yang sangat baik ini. Ya nggak sih?
Oke, terus yang menarik lagi, mungkin kalian bertanya-tanya, itu kap mesinnya mana ya? Gitu. Kap mesinnya, kayaknya ini adalah satu-satunya, enggak. Oh ya, enggak. Zaman dulu itu kalau kalian naik mobil yang mid rear engine, mid engine. Kalau mid rear engine tuh Toyota Supra gitu ya, Toyota MR2, bukan Toyota Supra, Toyota MR2. Ini mid engine tuh kesannya keren gitu ya, padahal itu tuh sebetulnya Daihatsu Zebra, Daihatsu Hijet, Colt T120 SS itu mid engine. Nah kalau ini mid rear engine yang kap mesinnya juga itu ada di dalam mobilnya. Jadi ini empuk-empuk nih. Bukan cuman kalau kalian misalnya mau bawa binatang peliharaan biar nggak sakit, atau anak kalian yang masih kecil duduk di sini bisa. Tapi ini adalah selain untuk empuk-empuk, ini juga adalah peredam panas dan peredam bunyi kayaknya ya. Kap mesinnya diakses dari sini. Ini tinggal ditarik. Oke, tuh kan ini tebel banget nih peredamnya nih, karetnya tuh tebel banget. Terus ini lihat. Bukanya tuh dari sini, ini dinaikin dulu cantelannya, diputer, dah, nih, taruh, angkat deh, ada unit 999 cc 3 silinder dari Mitsubishi, keren, compact banget ya mesinnya, iya. Ya mungkin kalian bertanya-tanya lah, kok Mercy Mitsubishi sih gitu. Ya memang betul. Ini bukan kerjasama Mercy dan Mitsubishi yang pertama kali. Kalian pernah lihat nggak Galant VR4 tapi AMG? Nah, ditunnya sama AMG Galant VR4. Terus ini tinggal di slep, beres. Keren ya? Tutup di sini. Yang pasti nggak bisa nutupnya ininya dulu. Ini nggak bisa ini. Oh ditutup, pecah langsung kacanya. Langsung kalian tidak jadi smart, tapi smart ass atau stupid atau apalah. Yeay, keren. Oke, ini video ini dibuat karena potongan video yang sebelumnya itu ada masalah dengan audionya, so ya ini gue take di hari yang berbeda dengan baju yang berbeda, but never mind, yang penting komplit semuanya udah selesai. Dan ya kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Nah ini tutup tangki bensinnya yang plastik ini. Ini ada informasi tentang minimal oktannya itu minimal 95. Jadi kalau di sini harus minimal pakai Shell V-Power ya. Tapi ada minimalnya 91, jadi sebetulnya Pertamax biru pun masih oke gitu ya. Terus ini ada informasi tentang anjuran tekanan angin ban. Nah, mobil ini tuh ada dua pilihan, ada yang depannya 155 175 atau depannya 175 belakangnya 195. Nah, kalau yang lebih tipis ternyata dia mintanya tuh justru lebih gede tekanan anginnya. 29 36, buset, 36 keras amat. Iya kan, mobil-mobil rata-rata tuh 33 paling tinggi gitu kan, 33, 32, 30 gitu ya, ini 36. Mungkin karena bobotnya tuh bertumpu di belakang semua kali gitu ya, karena mesinnya di belakang and rear wheel drive juga gitu. Tapi untuk yang bannya lebih tebel, yang lebih lebar, yang depannya 175 belakangnya 195, dia justru tekanan anginnya lebih rendah. Depannya 26, belakangnya 32. Yeah. Ini gue bacain aja ya. Made in France. Jadi mobilnya itu dibuat di Prancis. Dan itu tuh mereka membuat satu kawasan khusus untuk bikin mobil ini. Jadi si Daimler AG itu punya satu divisi khusus Smart. Dia punya kawasan pabrik khusus di Prancis, keren ya. Gue lupa nama kotanya apa, tapi ya itulah di Prancis. Terus udah gitu berat mobil ini itu 1020 kg berat kotornya ya.
Keren. Alright. Terus ya ini sih kalau si joknya sih udah dibungkus, tapi dibungkusnya tuh bagus banget pakai kayak kulit asli gitu. Oke. Ini sekarang kita ada di dalam interior kokpit di si Smart Fortwo. Ini masker berserakan di mana-mana, nggak apa-apa. Ini orangnya berarti sangat peduli dengan kesehatan. Ya ini masih pakai bohlam biasa ya, bukan LED. Sini nggak tahu buat apa. Terus ini lucu deh. Ini si sun visornya itu dari plastik. Biasanya itu kan ya ada fabricnya gitu kan, ini benar-benar plastik. Terus ini atasnya backlighting biasa. Ini ada yang tipe panoramic roof. Kalau ini yang tipe yang paling rendah yang biasa. Terus ini AC. AC-nya lucu deh. Ini tuh dioperasiinnya tuh naikin ke atas itu kayak agak jadul gitu ya. Terus AC, terus ada rear defogger loh. Tetap ada rear defogger. Nah ini ya, fitur ini itu kebawa sampai Mercy zaman sekarang. Jadi dia akan, ventilasinya itu akan membuka setiap beberapa menit sekali supaya udara bersih itu masuk, dan kita harus mengaktifkannya lagi ya. Jadi terbalik, kalau mobil Jepang itu defaultnya ventilasi itu ketutup gitu ya, bisa dibuka. Kalau mobil Eropa ventilasi itu selalu terbuka tapi bisa ditutup gitu. Aneh. Nah, ini lucu banget. Lihat, ini belum pernah lihat sih. Ini pengatur suhu air conditionernya tuh gini. Gila, simple banget ya. Keren sih, ini gue suka. Bisa arah ke bawah, arah ke muka, terus ini in between kayaknya ya. Segitu, ini mestinya apa ini? Sensor. Sudah gitu ini nyalain tape-nya. Kalau kalian familiar sama Mercy ya sudahlah, ini Mercy banget ini fontnya dan lain sebagainya ya. Ini kunci pintunya dari sini. Tidak bisa karena pintunya tidak ditutup. Terus ini lacinya, ya ampun, kecil banget, lucu. Lucu sih. Ini ada bukan cup holder. Ini buat naro-naro segala macam. Naro-naro macam-macam. Nggak ada cup holder loh. Asli. Tapi ininya kompartemen pintunya itu jaring gini, mungkin bisa sih muat botol minum kecil ya. Sini tempat tempat naro-naro koin. Kok berasa kayak angkot ya bagian sininya. Terus ini lucu. Ini bahannya itu dilapis fabric. Ya. Ya ini sangat-sangat mudah kotor sih mestinya gitu ya. Tapi untung warnanya itu coklat. Kalau hitam. Ada yang tipe lebih tinggi dari ini tuh yang warnanya merah atau warnanya tuh beige gitu. Terus ini setirnya cuma 2 spoke. Oh sorry, ini yang di belakang ini tuh logo Smartnya. Kalau yang di belakang itu ya bukan logo, itu tulisan lah ya gitu kan. Ini udah ada airbagnya 1, 2. Dan kalau nggak salah tipe yang ini tuh udah ada thorax airbag. Jadi untuk melindungi leher. Ya. Terus ya gitu, ini setirnya nggak bisa diatur sama sekali, fix. Tapi posisi mengemudinya tuh enak loh, karena joknya tuh ergonomis, enak sih sebenarnya. Terus udah gitu ini nyalainnya di sini. Aduh. Nah, terus ini lucu deh. Ada satu yang lucu. Nih, kalau kalian lihat ya. Lihat railingnya, railing kursinya. Yang satu di sini, yang driver side, yang passenger side ya, kita lihat. Yang passenger side itu tuh. Ini nggak kelihatan ya. Tapi yang passenger side itu dia 15 cm lebih mundur dibanding yang driver side. Gue nggak tahu kenapa, tapi pokoknya begitu. Iya, aneh sih memang. Kenapa harus yang passenger side-nya lebih mundur gitu kan? Alright. Terus ada wiper tentunya. Mana coba lihat wipernya. Oke. Terus lampu di sebelah sini. Jadi ini sennya yang mana ya? Sen. Oh iya, sennya di kiri lah ya, mobil Eropa seperti biasa. Coba ya kita nyalain ya. Oh ini, jangan, hampir lupa. Nih, ini adalah tuas transmisinya, floor mounted, ya. Dan dia adalah AMT bilangnya. Ini bukan matic, ini manual,
tapi automated gitu. Jadi bedanya gitu ya, bedanya mungkin ada beberapa orang yang bilang, ya berarti matic dong. Ya iya sih, tapi sebetulnya dia manual tapi dikasih kopling otomatis gitu. Nah, ini tombol ini gue nggak tahu buat apa, karena gue belum coba jalan jauh, cuman parkirin dong ke sini. Ini ada glove box yang kecil di sini. Kita coba nyalain ya. Nyalainnya dari sini, Bo. Ah, ini lucu. Lihat ya. Begitu gue kontak, jarumnya tuh mana ini? Jarumnya kok nggak ada. Nah, jarumnya ini. Lucu banget. Aduh. Oke, mobil ini udah jalan 49.000 kilo. Terus udah gitu apa namanya? Nggak ada apa namanya? Ini apa ya? Tadi coba kita cek. Oh, ini pengingat servis. Pengingat servis. Kalau yang ini buat apa ini? Oh, nggak ngaruh dipencet. Yang ini. Oh, itu buat ngenolin trip meternya. Oke, kita nyalain aja. Oke. Bunyinya coba kalian dengar. Ini tuh mesinnya 3 silinder ya, 999 cc, 72 horsepower. Tapi kok bunyinya nggak kayak 3 silinder ya? Bunyinya kok kayak, nggak tahu deh. Cukup aneh bunyinya. Dia ada apa namanya, indikator temperatur luar. Terus kita coba ya. Alright, sekarang kita akan coba jalan pakai Smart Fortwo. Kita nyalain dulu AC-nya, panas, Bu. Lucu banget ini. Coba kita kecilin dulu ini. Alright. Terus ini tipnya kita nyalain. Tip. Smart, ada tulisannya Smart. Suaranya cukup oke. Ya, enggak juga sih. Biasa aja. Kita matiin aja. Ya, tuas transmisi ada di posisi N. Jadi dia nggak ada P, dia adanya cuman N karena dia AMT, nggak ada tuh P, ya kan? P itu berarti ngelok kan? Nah, ini nggak ada locknya ya sudahlah, di rem aja gitu. Aduh, panjang banget itu tuas handbrake-nya. Jadi, oke, sekarang kita ada di posisi netral. Tuh lihat, lucunya kalau AMT itu, sekarang nih, misalnya kita masukin mundur. Kok diem mobilnya? Biasanya kalau Matic itu kita masukin mundur tuh dia langsung jedek terus langsung mundur pelan-pelan gitu kan, karena dia langsung engage gitu. Nah, karena ini manual tapi dikasih kopling otomatis, jadi begitu dimasukin ke gigi mundur, ya dia seolah-olah lagi kita masukin gigi mundur tapi koplingnya tuh masih dipencet gitu. Jadi belum mau ngapa-ngapain mobilnya. Begitu kita gas, oke, sekarang kita udah ada di posisi mundur nih ya. Terus dia diam aja. Kita harus gas dulu. Gas seolah-olah tuh kita lagi kayak setengah kopling, gitu. Jadi mobilnya tuh kayak kita lagi nyetir manual tapi di gitu, tau gak? Nah, sekarang kita netral, geser kiri. Jadi tadi tuh gue ada di R gini ya. Netral, geser kiri. Terus nggak harus diinjek rem untuk pengaman, nggak usah. Nah, masuk gigi 1. Oh, I know. Tombol ini itu untuk please deh. Gil. Tombol ini untuk apa namanya, switch antara manual bener-bener manual. Ini kan soalnya ada plus minus nih, plus minus manual atau apa naik gigi atau turun gigi. Nah, itu kalau kita mau bener-bener nyetir manual, ya udah kita oper-oper pakai ini gitu kan. Tapi kalau ini dipencet, itu dia akan jadi automatic. Maksudnya dia akan ngoper sendiri gitu, nggak harus kita yang ngoperin. Ya udah, sekarang kita ada di, kelihatan nggak sih kalian?
Ya. Kelihatan nggak sih? Pokoknya di situ tuh tulisannya A gitu. Oke, kita maju. Ya kan? Nah, digas tuh nggak langsung maju gitu, kayak setengah kopling dulu gitu, kayak ya gitu, kayak gimana layaknya mobil manual. Terus kalau di rem, nah dia langsung kayak setengah diinjak koplingnya full gitu ya. Nih, gua harus pasang seat belt dulu. Oke. Sekarang kita maju lagi. Oh, gak usah injak apa-apa, dia tuh langsung berhenti gitu. Remnya agak dalam dan berat. Bantingannya coba ya. Lucu banget sih ini mobil. Setirnya tuh ringan tapi berbobot. Ringan gimana sih, ringan tapi berbobot. Ringan tapi ada feedbacknya gitu, nggak cuman muter terus loncer gitu. Ini biasanya ya kalau keluar dari tempat parkir itu susah. Nah, ini kita coba sekarang pakai Smart Fortune. Oh, gampang sekali. Gue kaget sama remnya. Remnya tuh kayak lost dulu gitu, terus langsung rada ngejut di akhirnya gitu. Oh, kan ada kayak ada setengah koplingnya dulu gitu. Wow. Oh iya, ngopernya kerasa. Ih, klaksonnya dengerin nih. Oh iya bener, ini kayak jadi misalnya kalian kerasa nih lagi di gigi 2 nih ya, lagi di gigi 2, terus kalian ngegas, terus ya udah rasanya tuh kayak dari gigi 2 dimulai gitu kan, jadi agak berat sedikit gitu. Ngopernya tuh dan kecepatan oper koplingnya itu nggak bisa di ubah-ubah pengen jadi cepet ngopernya gitu, nggak bisa. Kalau pengen kenceng kalian belinya yang generasi ketiga. By the way, ini kan yang Smart Fortwo generasi kedua ya. Jadi yang W451. Kalau yang generasi pertama itu W450. Kalau yang W452 yang sekarang, yang terakhir ya, itu dia dual clutch. Jadi ya lebih kenceng lagi gitu. Ya by the way, bukan salah. Buat dari gini. Iya, salah. Kita coba putar balik ya. Kita coba putar balik dengan mobil ini. Kita tunggu dulu ini motor ini akan segera jalan karena gue pengen memanfaatkan ini putar balik di space ini. Coba let's try. Putaran setirnya itu cuman 1,5, buset dah. Cuman 1,5, langsung mentok. Coba kita lihat, dapat nggak? Oh ya dapat lah ya. Kecil banget mobilnya. Oke. Iya. Wow. Kenceng juga. Walaupun ya gitu ya, pas ngoper sih permasalahannya itu ada di pas ngoper, karena ngopernya itu kan ya kalian bayangin aja gitu, dari 1 ke 2 di kopling dulu, dan koplingnya dia tetap halus gitu, nggak jedak gitu, nggak bisa gitu. Jadi ya memang sama lagi yang bikin dia pelan itu adalah, yang bikin jadi kurang sigapnya itu adalah karena dia tetap dioper pakai kopling. Oke. Iya, lucu sih, tapi ini mobil ini luar biasa loh. Ya gue kebayang gitu ya, kalau untuk sendirian gitu ya, terus menggantikan fungsi sebuah motor. Karena ya sejujurnya gue kalau disuruh, ya gue sih sehari-hari sih tetap naik motor memang di Bandung ini, di kota tempat gue tinggal. Tapi sebetulnya kalau ditanya seneng nggak naik motor, ya nggak seneng sih sebenarnya, bau gitu ya, panas, terus udah gitu kotor gitu. Jadi ya sebenarnya ya kalau bisa naik mobil ya kenapa enggak, cuman kan kalau naik mobil kan males ya, macet gitu kan. Ya walaupun ini juga nggak bisa menggantikan fungsi motor
secara keseluruhan, karena motor tuh kan bisa selap-selip, kalau ini ya nggak bisa gitu ya. Cuman ya kalau dari kepraktisan, kesimpelan dan ke apa ya, keiritannya ya mungkin hampir bisa menggantikan motor. Nggak usah kehujanan tapi enaknya gitu, dan masih bisa bawa barang-barang lumayan banyak lah gitu. Alright, coba kita rasain bantingannya ya. Bantingannya tuh ya nggak bisa dibilang empuk sih gitu, tapi ya nggak keras juga gitu, masih apa, kenyal gitulah gitu ya. Oke. Gue tadi nggak nyobain manualnya karena gue juga sambil pegang handphone, tapi ya anyway kerasa sih kalau tenaganya mah. Mesin 1000 cc 72 horsepower untuk membawa mobil dengan bobot seperti ini gitu ya, 660 kg itu dia bobot kotornya gitu ya, mungkin tambah gua atau gimana gitu, tapi pokoknya maksimal tuh 1 ton lah ya. Itu ya cukup banget sih, cukup banget. Oke, by the way mobil ini dijual, nanti gua akan info harganya karena apa ya pemiliknya tuh jual sayang lah gitu, jadi dia juga masih gitu, walaupun ini lucu banget sih ini. Kalau buat sekarang, kalau gue bilang sih cocok sekali ya buat orang-orang yang mobile di dalam kota tapi nggak kepengen naik motor, tapi juga mau parkir gampang, mau ngapa-ngapain gampang gitu ya ini sih, ini pilihan yang smart, ini sesuai dengan namanya. Oke, kalau gitu sekian aja kayaknya cerita-cerita kita tentang, oh ya by the way gue lupa bilang, ini kaca spionnya lucu banget, ya ampun, ya kan. Aduh. Nah mungkin yang paling kurang yang kurang enak tuh ini nih, kalau buka kaca tuh rather than di sini, ini tuh di sini, jadi tangan lu tuh harus mundur dulu gitu. Ya rada aneh sih memang, tapi ya lucu sih mobilnya. Amazing, what a smart car. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu di video berikut. See ya.